Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang menguatkan hati dan pikiran kita. Namun mengawalinya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kebutuhan terbesar kami di saat ini ialah mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar pekabaran firman Tuhan yang kami dengarkan ini dapat memberikan penguatan iman bagi setiap pendengar-pendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ayat renungan kita di saat ini terambil di dalam kitab Amsal 14 ayatnya yang ke-29 yang berbunyi, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Saudara-saudaraku yang terkasih, antara sabar dan marah, kedua hal tersebut sama-sama menunjukkan suatu sikap emosi. Tetapi sabar dan marah memberikan dampak yang sangat berbeda. Marah adalah salah satu bentuk emosi yang negatif, dan jika kita ikuti, maka akan membuat kita tidak bisa berpikir secara sehat. Ketika kita mengikuti emosi yang meledak-ledak, kita akan menjadi tidak sadar bahwa kita sudah mengeluarkan kata-kata yang akan melukai sesama yang sebenarnya kita tidak ingin lukai atau kita tidak ingin lakukan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika emosi itu kita luapkan, kita akan kehilangan kontrol dan kita akan bersikap tidak santun. Sedangkan sabar adalah suatu sikap atau kemampuan yang mana dia bisa mengendalikan dirinya dalam menahan emosi serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Saudara-saudaraku, penulis kitab Amsal telah mempertentangkan dua pokok ini sekaligus untuk menunjukkan dengan tegas keuntungan serta kerugian dari kedua sikap ini. Dengan hikmatnya Amsal hendak menyampaikan kepada kita dua hal. Yang pertama, sikap lemah lembut adalah hikmat. Orang baru bisa disebut menahan diri, tugas dan kepentingannya, kelemahan sifat kemanusiaannya, serta keadaan masyarakat dengan benar apabila ia sabar dan tahu bagaimana harus memaafkan kesalahan orang lain dan juga kesalahan diri sendiri. Tahu bagaimana harus menangguhkan kemarahannya dan meredamnya sehingga tidak terpancing sampai kehilangan jiwanya sendiri. Orang yang lemah lembut dan sabar benar-benar patut disebut orang yang cerdas. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari ayat renungan kita adalah bahwa hawa nafsu yang tidak terkendali sama saja dengan mengungkapkan kebodohan diri kita sendiri. Siapa yang cepat marah, yang hatinya mudah tersulut oleh hasutan dan terbakar, biasanya mereka menyangka bahwa dengan sifat ini telah memegahkan diri dan membuat orang lain terkagum-kagum kepadanya. Padahal sebenarnya dia hanya membesarkan kebodohannya sendiri, saudara-saudara. Ia mengungkapkan kebodohannya sendiri seperti orang yang mengangkat tinggi-tinggi sesuatu sehingga terlihat oleh semua orang dan menyerahkan diri di bawah kebodohannya itu. Saudara-saudaraku, kesabaran kita seringkali teruji oleh berbagai peristiwa, bahkan oleh orang-orang terdekat. Ingat, emosi yang tidak terkendali sering menuntun pada sebuah tragedi, sedangkan kesabaran akan selalu berbuah manis. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih, yang menjadi bahan refleksi untuk kita di saat ini adalah ada banyak keuntungan yang kita akan terima bila kita belajar bersabar. Dengan membuat diri kita tergoda dengan sikap amarah, justru akan menunjukkan kebodohan kita. Untuk itu, manakah yang akan menjadi pilihanmu ketika kamu diperhadapkan dengan sebuah situasi yang sulit? Apakah kamu akan menjadi orang yang pemarah ataukah bersabar? Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman Tuhan di saat ini. Kiranya Tuhan mau mengajarkan kami, mau ketika kami berada dalam suatu keadaan yang tidak sesuai dengan kehendak kami, ajarlah kami untuk menjadi pribadi yang sabar, dengan tidak cepat emosi, tetapi menggantungkan hidup kami sepenuhnya hanya di dalam tangan Bapa di surga. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara dan saya.